Ladies and gentlemen, selamat datang di Creations, Creator Aviations. Video ini akan berlangsung dengan tempo sesingkat-singkatnya, dengan ketinggian setinggi harapanmu bersama dia. Kami Creations sangat senang dapat menemani kekosongan hari-hari Anda. Silakan mencari tempat yang nyaman, rileks, dan kami anjurkan untuk menggunakan headset. Selamat menyaksikan. Oke, banyak banget nih pertanyaan kayak kalau terbang ngapain aja? Terus abis terbang ngapain? Liburnya kapan? Apakah orang yang kerja di dunia penerbangan manusia juga? Sama, kita juga manusia. Nah, gue mau jelasin dari mulai hari kerjanya dulu nih. Dari hari kerja khususnya ya untuk seorang pramugara. Hari kerja dan jam kerjanya. Dan mungkin di mayoritas penerbangan tuh sama sih. Dia kayak schedule itu kayak 4 hari kerja, 2 hari libur. Atau ada juga yang 5 hari kerja, 1 hari libur, 6 hari kerja, 2 hari libur. Jadi maksimal itu kita 6 hari kerja dan dikasih 2 hari libur. Dan sebulan itu kita harus minimal itu harus punya 8 hari libur. Itu untuk pramugara. Terus untuk jam kerjanya juga kita ada secara singkat ya, itu 14 jam maksimalnya untuk kerja. Dari mulai kita absen sampai kita beres mendarat, terus kita sign off. Atau sign off tuh bahasanya apa ya? Absen pulang. Check out absen itu. Itu kurang lebih 14 jam dan bisa lebih, dan itu ada aturannya. Untuk detailnya kalian bisa cek di internet. Itu ada di aturan di CASR, Civil Aviation Safety Regulation, itu mengenai berapa jam kerjanya. Itu ada poin-poinnya lah, ntar kalau dijelasin panjang. Oke, kita jelasin dulu deh dari mulai masuk ke pesawat. Sebenarnya video ini udah pernah gue buat. Kalian bisa cek di video di channel YouTube gue sendiri. Ada tuh Bagus Rasa tentang apa aja sih pekerjaan pesawat. Tentang apa aja sih pekerjaan seorang pramugara tuh ngapain aja gitu. Cuman di sini kita akan membahas secara singkat ya. Dari mulai masuk pesawat itu kita adanya namanya pre-flight check. Kita cek dari segi safety, service, security, emergency equipment, alat keselamatan. Kita cek terus kayak servisnya, kesediaan minuman, makanan. Terus dari security-nya, dibuka tuh lemari-lemarinya, ada barang-barang berbahaya atau ada apa dicek. Terus dari pre-flight check kita lakukan boarding. Boarding juga kita harus pastikan yang masuk ke pesawat ini adalah semuanya aman. Dari mulai orangnya aman nggak nih? Dia mabok atau enggak? Kita harus profiling. Kita harus bisa melihat, mengintai gitu ya. Ini cewek cantik atau bukan gitu ya. Terus mengenai bagasinya sesuai atau enggak? Ukurannya besar atau tidak? Dia bawa senjata tajam atau tidak? Dia bawa stick golf atau tidak? Bahkan tripod pun itu boleh dibawa tapi harus ada sarungnya dan tidak boleh digunakan di dalam pesawat. Kayak gitu-gitu. Pokoknya kita harus memastikan orang barang yang ada di dalam kabin pesawat itu pada saat boarding itu harus aman, layak untuk terbang. Termasuk kayak penumpang yang sakit, bayi. Pokoknya kita harus periksa sebaik mungkin. Lalu setelah boarding, kita melakukan safety demonstration. Itu seperti memperagakan alat-alat keselamatan. Pesawat ini dilengkapi dengan 4 pintu darurat dan 4 jendela darurat. Nah, kayak gitu. Terus nanti setelah safety demonstration, kita terbang. Kita pastiin dulu sebelum terbang, kita pastiin menggunakan sabuk pengaman, sandaran kursi dalam keadaan tegak, meja terlipat, penutup jendela dalam keadaan terbuka, dan mematikan seluruh perangkat elektronik. Lalu setelah semua sudah dipastikan, kita lanjut terbang. Setelah terbang dan pesawat sudah mengalami cruising, ya, artinya kita udah di ketinggian yang aman untuk beraktivitas. Itu selanjutnya seorang pramugara tuh atau pramugari dia melakukan servisnya. Ada macam-macam, ada yang servis kalau untuk low cost carrier yang seperti kita sebut aja AirAsia atau Citylink itu menjual makanan. Kalau yang full service mungkin kayak Garuda atau Batik itu menyediakan makanan. Jadi intinya kita melakukan servis lah, jualan ataupun ngasih makanan. Terus dari gitu kita juga melakukan pembersihan ya, kayak bawa troli sampah, bawa cart itu ke sepanjang kabin itu buat ngolekin sampah supaya pesawatnya tetap bersih dan tetap memantau di awak kabin itu di dalam kabin pesawat itu apakah aman atau tidak. Cek juga penumpangnya ada yang sakit tiba-tiba atau bagaimana. Tetap kita harus ngecek bahwa di dalam kabin pesawat itu semuanya dalam keadaan aman, nyaman, dan selamat. Terus mendarat, kita pastiin lagi juga semua aman.
ketika mendarat, penumpang keluar semua. Nah, pada saat penumpang keluar juga kita harus ngecek nih, apakah penumpangnya takutnya salah bawa barang, atau mungkin koper kita yang ditaruh di atas, di bawah sama penumpang, kita juga tetap harus ngecek. Terus juga, atau misalnya nih, pernah sih ini kejadian sih, pernah viral yang masuknya penumpang cewek, keluar-keluar jadi cowok penumpangnya. Itu ada deh, kalian searching deh di beritanya itu ada. Nah itu juga kita harus mastiin, dan untungnya ketahuan sama si awak kabinnya, karena dia lihat kok seingat kita penumpang ini tadinya cewek deh, kenapa dia tiba-tiba berubah jadi cowok. Dan itu kejadian itu pada saat pandemi, karena buat ngakalin si itu surat COVID. Kalian ada deh berita nanti searching aja. Setelah penumpang semua udah keluar, pesawat kosong, itu kita juga harus ngecek lagi. Emang pramugara tuh tugasnya ngecek aja, ngecek. Terus kita ngecek lagi nih, apakah di pesawat ada barang-barang ketinggalan, atau misalkan ada penumpang yang ketinggalan. Bahkan pernah tuh gue kejadian ada yang penumpang masih tidur. Kadang kita suka iseng, penumpang tunggu penumpang. Ada kadang nih rombongan nih, si temennya nih tidur nih. Terus rombongannya pas kita mau bangun, mas jangan dibangunin mas, gitu. Udah semua bener nih, ya udah kita diemin aja sampai teman-temannya pada belakang, baru kita bangun, mas bangun mas bangun mas, wah baru teriakin gitu. Pernah juga kejadian kayak gitu. Ya itu kita pastiin sih, mungkin atau juga ada yang bayi ada di kolong gitu kan, kita cek gitu, under seat kita cek, di bawah kursi juga apakah ada barang-barang ketinggalan atau orang yang ketinggalan. Jadi untuk pekerjaan seorang pramugara itu ya lebih ke memastikan ya bahwa pesawat itu aman, nyaman, dan selamat. Pulang terbang. Cakep. Oke, terus cakep. Oke, terus udah gitu kan kita udah beres kerja nih. Akhirnya kita pulang dong, kalau habis kerja pulang dong ya. Nah, sini ada pertanyaan nih. Pramugara tuh ada liburnya nggak sih? Liburan mulu enak ya pramugara ya gitu kan. Jalan-jalan ke kota. Cakep. Jalan-jalan ke sana gitu. Katanya liburan mulu hidupnya. Iya sih, tapi kalau emang duitnya banyak gitu. Cuman kan kita ya kebutuhan kita beda-beda ya gitu ya. Ada yang mungkin duitnya buat budget kita, duitnya buat jalan-jalan ya jalan-jalan. Ada juga yang beberapa awak kabin yang ya di kamar aja mungkin, atau ketika di luar kota, di hotel ya di hotel aja gitu. Cuman cakep. Enggak, dia diam-diam GoFood gitu kan, GoFood nggak keluar jalan-jalan gitu. Tergantung orangnya juga sih, dan ya ketika kita beres penerbangan ya udah, itu ada rest kita, dan itu kita diatur juga sih, rest kita minimal itu di CSR ya, itu minimal 10 jam. Cuman beberapa maskapai sih ada yang 12 jam. Ini 10 jam lu atur aja nih, dari mulai istirahat lu mau jalan-jalan kemana gitu. Ini minimal ya dalam CSR. Tapi itu 10 jam itu ditambah lagi belum namanya transport pergi, itu sekitar 1,5 jam, transport pulang 1,5 jam. Ya adalah restnya, mungkin kalau di maskapai gua itu bisa restnya itu kurang lebih 14,5 jam. Atau 15 jam lah restnya dari total semuanya, dari absen dan lain-lain. Baru boleh terbang lagi. Nah itu kita manfaatin aja waktunya, mau liburan kayak mau apa kayak gitu ya. Terserah si orangnya, si awak kabinnya terserah gitu. Ya begitulah teman-teman Crevations. Pekerjaan seorang pramugara dari mulai harinya, jam terbangnya, liburnya mau kayak gimana, seperti itulah. Dan ini sebagian kecil dari keseharian gua yang bisa gue ceritakan ya. Karena kalau misalnya lebih mendalam lagi tuh, aduh, kayaknya harus DM atau WhatsApp gitu kan. Biar lebih kenal lagi. Atau nongkrong di Gigit Kopi ya, bareng sama temu kita. Asik. Cakep. Ya, udah sih. Semoga itu bisa membuka wawasan. Setidaknya kalian tahulah pekerjaan pramugara itu seperti apa. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk share, bagikan ke seluruh sosial media kalian, supaya teman-teman Crevations bisa mengetahui informasi penerbangan yang menyenangkan dan asik abis. Akhir kata dari gua, be produktif, be kreatif, and be positif. Sampai jumpa di video Crevations selanjutnya. Dadah! Cakep.